setiap subuh yang punya rumah ini selalu mengamati, ini orang kok nggak pernah lewat ibadah sama Tuhannya. Waktu subuh itu wudhu itu ya, dengan tanpa keluhan begitu ya. Kalau sebagian dari kita kan sholat subuhnya jam 8 digabung sama duha ya nggak? Sebagian dari kita ya. Dan orang di luar sana, beliau itu jam 3 jam 4 kira-kira begitu bangun, bukan tetangganya, pemilik rumahnya lihat, kok ini tiap malam begini ya orang kerjaannya. Tidak pernah ada kalimat dari lisan beliau, ayo Pak, Bu masuk Islam. Islam agama yang benar. Gak pernah ada ucapan begitu. Tapi beliau menunjukkan sikap, ini loh ajaran Islam, mengajari kita bahwa untuk menyangkut ibadah, kita nggak boleh mengeluh. Ingin meneliti ke laboratorium. Saya mengobservasi penelitian saya. Saya meneliti di alam luar, mengobservasi, melahirkan hipotesa, melahirkan teori. Anda tuh bergerak dengan apa sih sebetulnya sejak awal? Anda tuh percaya bahwa di balik sebuah fenomena yang merupakan akibat pasti ada sebabnya, ya nggak? Tanpa Anda percaya dengan itu, lihat, ada pengetahuan-pengetahuan yang tidak tunduk pada pengamatan indrawi, dan itu sifatnya inheren. Ada dalam diri kita, cuma waktu kecil kita nggak sadar. Kapan itu terbentuk dan kita menyadari adanya itu? Ketika sudah berfungsi, akal kita secara lebih matang, ya kan? Tapi dia tuh ada, maujud bil quwah dalam bahasa filsafatnya. Apa namanya? Eksis secara potensial. Secara potensial ada dalam diri Anda, dalam diri anak-anak kita tuh pengetahuan sifatnya primer itu. Ya, ada pengetahuan yang bersifat indrawi yang tunduk pada realitas. Tapi ada juga pengetahuan yang bersifat a priori atau bersifat aksiomatik dalam bahasa filsafatnya. Dalam redaksi Arabnya ma'rifah badihiyah. Pengetahuan yang sifatnya itu aksiomatik dan nggak perlu bukti. Contohnya kayak tadi itu. Apa perlu itu orang memerlukan bukti ketika ada orang mengatakan berkumpulnya dua hal yang bertentangan itu mustahil misalnya. Nggak perlu bukti itu. Nggak mungkin kan saya mengatakan sampean ada di ruangan ini tapi juga di luar ruangan. Mungkin nggak? Mustahil kan? Mustahil kan? Mustahil. Udah oleng belum oleng kan? Masih kuat kan? Masih. Mustahil kan? Nggak perlu bukti kan? Kalau saya mengatakan mustahil, siapa? Gani ini ada di dalam ruangan sekaligus di luar ruangan. Perlu bukti ilmiah nggak itu? Perlu bikin paper apa enggak itu? Nggak perlu kan? Itu yang saya maksud, ada pengetahuan sifatnya a priori. Tapi ada pengetahuan yang dia merupakan pantulan dari pengamatan kita terhadap realitas di alam luar. Pengamatan indrawi. Saya ingin memberikan contoh ya, bagaimana keterlibatan pengetahuan aksiomatik dengan pengetahuan indrawi itu sebetulnya saling melengkapi satu sama lain. Perhatikan Mas. Saya mau nanya adik-adik, ini namanya apa? Smartwatch. Enggak, jam tangan. Oke, smartwatch lah. Oke. Tapi saya mau bilang, ini tuh bukan smartwatch, bukan jam tangan. Oke. Kalau Anda menggunakan pengamatan indrawi Anda tidak akan pernah berkata apapun tentang ini. Nggak akan bisa memberlakukan predikat kepada subjek terkait barang ini. Bahwa ini adalah jam tangan, ini smart. Kenapa? Saya katakan ini bukan jam tangan. Ini bukan jam tangan. Ini adalah benda yang diberlakukan kepadanya konsep universal namanya jam tangan. Iya nggak? Karena jam tangan nggak cuma ini. Jam tangan itu konsep universal. Ada yang namanya Huawei, ada yang namanya, sebutin satu-satu. Xiaomi. Ada namanya Xiaomi, ada yang namanya ini, ada yang namanya ini. Semuanya adalah individu-individu yang berlaku baginya konsep universal namanya jam tangan. Jam tangannya ada di mana, ayo? Di mana jam tangan? Gak ada di sini. Ayo, mana tunjukkan sama saya jam tangan. Ini namanya jam tangan. Coba dengan menggunakan indera Anda. Anda mengatakan ini jam tangan? Enggak, yang mengatakan ini jam tangan. Di sana ada pemberlakuan konsep universal namanya jam tangan kepada satu subjek. Itu sudah melibatkan pengetahuan rasional. Karena pengamatan Anda yang sampai pada kesimpulan ini adalah jam tangan, itu melalui pengamatan indrawi, dilihat apa ini ya karakter khususnya, apa ya identitas utamanya, sehingga nalar kita sampai oh ini jam tangan, sementara ini gelas, ini handphone, ini buku, ini meja, ini kain, ini kursi. Kita tuh sampai pada kesimpulan itu dengan pengamatan indrawi, tapi nggak cukup.
Ya. Dengan penguatan indrawi harus ada keterlibatan pengetahuan rasional. Di sana ada pembahasan namanya genus. Nih dicari ini jenisnya jenis apa sih? Kemudian diferensianya apa? Yang membedakan ini dengan ini tuh apa gitu loh. Ya. Ketemu sama akal kita. Oh, kalau jam tangan kayak begini, kalau gelas kayak begini. Kalau handphone kayak gini. Lahirlah konsep gelas, jam tangan, handphone, meja, kursi, lantai, mic, kamera dan lain-lain. Pengetahuan indrawi kita akui kesahihannya, tapi dia bukan satu-satunya pengetahuan. Dengan menggunakan indera Anda, sok sekarang saya tantang, ada nggak yang bisa berkata dengan indranya bahwa ini adalah jam tangan? Tidak. Yang mengatakan ini jam tangan itu rasio kita. Ya. Karena konsep jam tangan itu sendiri konsep rasional, konsep universal yang adanya di sini. Anda mengamati satu persatu, oh jam tangan itu kekhasannya seperti ini, genusnya seperti ini. Saya katakan ketika melihat, andai kan besok warnanya berbeda nih, jadi putih misalnya, masih saya sebut jam tangan nggak? Udah Masih. oleng dia, udah oleng. Masih. Masih sebut jam tangan nggak? Masih. Berubah warna loh. Masih. Masih kan? Berubah bentuk deh, jadi bulat masih sebut jam tangan nggak? Masih. Kenapa? Karena ada kekhasan yang menjadi identitas dari jam tangan ini. Lihat, hukum identitas itu hukum rasional, bukan hukum indrawi. Yang mengatakan bahwa sesuatu itu adalah dirinya sendiri. Kalau sesuatu dikatakan jam tangan, ya dia jam tangan, beda dengan handphone gitu loh. Itu kan ada keterlibatan yang saling berkelindan tuh antara pengetahuan rasional dengan pengetahuan indrawi. Yang ingin saya tekankan adalah apa? Kalau Anda membaca buku-buku akidah Islam, itu hampir semuanya pembahasan dan pembuktian keberadaan Tuhan, kenabian Nabi Muhammad, apa yang kita imani dalam keimanan kita itu memiliki landasan pengetahuan rasional yang valid. Makanya saya sering mengatakan bahwa kalau disebut akidah itu ilmiah, artinya berlandaskan pada ilmu dan ilmunya itu valid, bukan cuma dongeng. Bukan cuma dogma yang diterima udah telan aja gitu. Gak usah cari buktinya, enggak. Dalam Islam gak ada istilah begitu. Semua berlandaskan pada bukti karena Allah menghormati akal kita. Dia menjadikan akal ini sebagai salah satu alat untuk mengetahui kebenaran, bahkan sampai pada kebenaran tertinggi itu sendiri, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Oke. Bingung kan mau nanya apa lagi kan? Oke. Bingung kan dia? Udah selesai, udah kejawab. Udah selesai. Oke. Mau apa lagi? Ayo. Berarti yang itu kan konsep universal dalam benda dan lain sebagainya. Nah, kalau dikaitkan dengan tadi lebih spesifik ke Quran, Sunnah, Syariat, kemudian konsekuensi pahala dosa, atau bahkan misalnya riba, atau kemudian zina, atau kemudian pinjol, judi online, lain sebagainya. Bagaimana kita bernalar kepada itunya, Ustadz? Sama, semua konsep-konsep itu diterima dengan proses penalaran. Namanya kalau dalam bahasa filsafat itu namanya proses abstraksi. Oke. Nalar kita itu punya kemampuan mengabstraksi. Jadi gini nih, lihat adik-adik. Saya tadi berikan contoh sederhana tuh jam tangan supaya gampang aja. Ini jam tangan, yang inti dari jam tangan itu nggak bisa dijangkau oleh panca indera kita loh. Apa yang inti dari barang ini? Coba saya mau nanya sampean. Apa yang inti dari barang ini? Warnanya? Bukan. Waktu. Karena kalau dia waktu itu mana? Nggak ada yang namanya waktu. Adanya jam tangan doang. Mana yang namanya waktu itu? Konsep waktu itu nggak ada. Metafisik atau di alam fisik nggak ada namanya waktu. Sorry itu saya nggak ada yang namanya waktu itu. Waktu itu konsep universal, konsep yang dicerabut oleh akal kita ketika memerhatikan hubungan sesuatu dengan sesuatu yang lain, gerak katakanlah misalnya untuk gampangnya rotasi bumi mengelilingi matahari, ya kan? Tapi yang namanya waktu itu nggak, siang malam itu sesuatu yang kita sebut masa lalu, masa sekarang, masa lampau itu kan nggak ada secara indrawi. Mana coba? Sampai bisa ngelihat nggak masa lalu? Mana yang masa lalu itu? Iya, maksudnya tadi metafisik kan? Iya, metafisik. Bagus. Waktu, tempat itu konsep metafisik. Adanya di balik alam fisika ini gitu loh sebetulnya. Waktu itu. Ini hanya menjadi penunjuk saja. Yang ingin saya katakan tadi apa? Apa yang kita lihat oleh panca indera kita itu bukan sesuatu yang bersifat inti. Anda tuh nggak bisa menjelaskan apa inti dari barang ini, apa inti dari barang ini, karena kita hanya melihat tampilannya saja. Coba ini gelas, kalau seandainya bentuknya berubah, kalau fungsinya masih sama sebagai wadah untuk air minum, masih disebut sebagai gelas kan? Mana inti gelas itu? Untuk mengatakan inti dari sesuatu itu Anda perlu melibatkan akal Anda, ya nggak? Bukan hanya panca indera saja, ya kan?
Iya. bukan hanya panca indera saja. Sebagaimana konsep-konsep universal, kita kalau misalnya masuk ke dalam dunia politik, dunia pemikiran, dunia keagamaan, ada konsep nabi, wahyu, agama. Dalam politik ada konsep demokrasi, ada konsep teokrasi, ada konsep isme-isme dan lain seterusnya. Konsep-konsep ini dirumuskan oleh akal kita dengan proses abstraksi. Dicari mana inti yang membedakan ini dengan ini tuh apa sebetulnya. Dicari itu, kemudian dicari genusnya apa, tergabunglah genus dengan diferensia itu, lahirlah sebuah konsep. Caranya itu begitu, akal kita itu. Mengamati satu persatu. Sekarang misalnya begini. Apa coba kalau Anda sebutkan misalnya katakan agama. Agama itu apa sih sebetulnya? Apa bedanya agama dengan ideologi, dengan pemahaman tuh apa bedanya itu? Harus mencari titik yang membedakan kan? Apa bedanya agama dengan keyakinan biasa itu? Bedanya apa? Nah, akal kita tuh mengamati, saudara, mengamati apa ya yang menjadi ciri khas dari agama ini, ditelusuri. Oh, ternyata para sarjana ahli agama mengatakan agama itu hanya bisa disebut agama kalau memiliki 3 unsur. Satu, sosok yang disembah, kedua, sosok yang menyembah, ketiga, aturan yang menghubungkan antara penyembah dengan yang disembah. Oke. Baru namanya agama. Tuh, kita sampai pada kesimpulan ini adalah agama. Agama adalah aturan yang diklaim berasal dari Tuhan yang diperuntukkan bagi orang-orang berakal. Tuh, konsep agama tuh. Saya menyimpulkan agama dengan pemaknaan ini dengan proses abstraksi tadi. Mengamati di alam luar, apa sih yang menjadi distingifikasi dari agama ini? Apa sih genusnya agama ini? Jenis agama ini apa? Pembedanya apa? Lahirlah konsep agama. Oke. Negara, kayak gitu tuh. Kayak gitu. Akal kita, dan ini yang menjadi pembedaan antara kita dengan hewan yang lain. Makanya ketika disebut manusia adalah rational animal, sebagian logikawan ketika menyebut al-insan hayawan natik, bahwa manusia itu adalah manusia hewan yang berakal. Berakal itu dalam arti ini. Dia punya kemampuan mengabstraksi. Setelah mengabstraksi kemudian merangkai argumentasi. Binatang yang lain nggak ada yang bisa kayak gitu, ya nggak? Jangankan binatang deh, malaikat dengan jin tuh nggak ada yang bisa kayak gitu. Merangkai argumentasi, melakukan perdebatan, saling mengoreksi pandangan satu pandangan dengan pandangan yang lain, menentukan ini benar, ini salah, melahirkan karya, kritik dibalas dengan kritik, kritik atas kritik dibalas dengan kritik, lahirlah peradaban intelektual sedemikian gemilang. Kita berjilid-jilid itu. Karena adanya kemampuan mengabstraksi dan kemampuan berargumentasi. Dan yang perlu Anda catat, kemampuan mengabstraksi, kemampuan merangkai argumentasi, mengukur ini argumentasi benar atau salah, itu landasannya bukan ini. Bukan mata, bukan kuping, bukan telinga, bukan. Tapi rasionalitas akal sehat kita. Dan agama memberikan jalan lebar untuk akal kita, Islam dalam hal ini, untuk menguji kebenarannya dengan akal sehat dan sudah terbukti. Dan bukti-buktinya banyak. Sayangnya anak-anak muda kita sekarang kekurangan akses. Mengakses bukti-bukti itu. Mengira kalau agama itu asal ikut-ikutan aja. Enggak. Saya udah bertahun-tahun belajar beginian. Saya ngomong begini karena saya belajar. Dan banyak orang di luar sana belajar hal yang sama. Kesimpulan kita adalah tidak ada. Saya bisa pastikan di ruangan ini. Kalau ada yang ragu silahkan. Tidak ada satupun ajaran keimanan dalam Islam yang bersifat pokok, yang tidak memiliki landasan rasionalnya. Saya kira demikian ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Silahkan dibuka tanya jawab. Karena sudah cukup pertanyaannya kan? Sudah cukup. Sudah cukup. Sebenarnya ada satu pertanyaan lagi, Ustaz. Gak usah lah, nanti aja di sana. Oke. Oke, nggak apa-apa. Karena sudah tepat juga jam 5 sore ya. Sebagaimana rundown acara. Kita buka sesi tanya jawab. Teman-teman yang ingin bertanya nanti akan dibantu oleh tim panitia. Sebentar ya. Diturunkan dulu tangannya. Nanti teman-teman silakan mengacungkan tangan dan tim panitia nanti akan memberikan mic kepada teman-teman. Oke. Sesi tanya jawab saya buka, silakan mengacungkan tangan. Oke. Banyak sekali. Akang yang pakai kacamata dulu sebenarnya. Ya. Boleh panitia? Bantu yang ini. Ada tadi mic satu lagi? Oh, ini nih. Ini nih. Baik, assalamualaikum Ustadz. Perkenalkan Ustadz, nama saya Said dari Telkom. Di sini saya ingin bertanya Ustadz,
Mungkin ini tadi Ustadz membahas tentang rasionalitas, tentang cara berpikir dan segala macam gitu ya. Dalam beragama terutama. Eh di sini saya lebih ke ingin minta pendapat Ustadz sih sebenarnya. Jadi ada teman saya gitu ya di Telkom yang kebetulan itu dia berniat untuk mualaf. Dia berniat untuk mualaf, tetapi dia sudah cukup belajar gitu ya. Dia sudah ya bukan cukup belajar tapi dia sudah mulai mencoba-coba untuk belajar gitu. eh Namun di sini kemarin ya dia adalah seperti pikiran untuk ingin mualaf dan lain-lain dan dia bilang bahwa apa namanya sebenarnya dia tuh sudah cukup yakin dan dia sudah ingin nih untuk ya apa namanya meluk gitu ke Islam. Tapi ada satu mungkin lebih ke satu masalah sih Ustadz. Tadi seperti yang Ustadz bilang ya dia tuh orangnya cukup 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 apa menggunakan nalar gitu ya. Dia cukup suka sekali mencari-cari nih karena dia merasa di agama dia sebelumnya ada beberapa hal yang tidak sesuai dengan nalar dia dan saat dia di Islam ternyata ketemu gitu. Namun di sini masalahnya Ustadz yang salah satu yang sangat menjanggal dia gitu ya untuk belum bisa pindah itu adalah di orang tua Ustadz. Dia merasa bahwa nantinya itu saat dia pindah gitu ya, dia merasa nanti orang tua dia itu akan kecewa dengan dia. Dia merasa nantinya sebenarnya orang tua dia udah membolehkan gitu. Cuman di sini dia merasa bahwa kalau dia nantinya berpindah, orang tua dia akan kecewa dan merasa bahwa orang tua dia tidak bisa memberikan pengajaran yang baik. Padahal dia sangat sangat sayang sama orang tuanya dan hubungan dia dengan orang tua itu bisa dibilang dia single parent dengan ibunya sendiri dan dia merasa kalau sampai dia pindah atau gimana itu dia sangat merasa ini ya dia sangat merasa mengecewakan gitu. Itu mungkin saya pribadi kemarin saat mendengar itu ya saya nggak bisa jawab apa-apa karena udah itu kayak orang tua tuh kayak udah benar-benar jadi sesuatu yang sangat saya nggak bisa ngomong kayak ya udah kita aja kita atau gimana tuh nggak bisa gitu. Nah mungkin kalau dari Ustadz itu kalau gitu gimana sih Ustadz? Apakah apa yang harus dilakukan gitu? Iya. Karena dia Bagus. meyakinkan itu dia merasa bahwa saat dia meyakinkan tersandungnya itu dia nggak mau buat kecewa sama sekali gitu. Baik, Mungkin baik. dari itu saya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, untuk menjelaskan hal-hal yang bersifat doktrinal yang berkaitan dengan ajaran, meyakinkan dia bahwa ajaran keislaman ini benar, prinsip-prinsip keimanannya berlandaskan pada bukti. Anda pergi keluar, ada stand buku, beli buku saya, Dasar-Dasar Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Udah saya jelaskan. Di berbagai forum sudah sering saya jelaskan. Kasih aja bukunya, nih baca. Selesai kan urusan kan? Udah selesai. Kalau nanya bukti ya, nanya bukti. Nah sekarang saya hanya akan menjawab sesuatu yang tidak sempat saya tulis itu ya. Kalau soal bukti udah saya tulis, monggo. Oh saya punya referensi lain, ahlan wa sahlan. Cari referensi lain. Saya sebisa mungkin menyortir hal-hal yang sifatnya rincian begitu dan mengedepankan hal yang bersifat inti saja. Makanya bukunya tipis. Ya buat pemula-pemula yang malas, kaum rebahan gitu, kaum rebahan, gak susah-susah amat lah baca buku begituan ya, saya kira. Yang kedua, bagaimana sikap kita terhadap orang tua yang berbeda keyakinan. Mas, mungkin Anda pertama kali mendengar ini ya, tapi saya mendengarnya dari lisan seorang Grand Syekh Al-Azhar, menunjukkan bagaimana toleransi Islam kalau terjadi perbedaan keyakinan antara orang tua dengan anak. Tahu nggak, dalam Islam itu, andaikan ada orang tua non-muslim, dia ingin pergi ke gereja, Anda muslim, ibadah Anda bukan di sana, bahkan iman Anda bertentangan dengan orang-orang gereja itu. Sebagai kalau diniatkan untuk berbakti kepada orang tua, Anda tidak dilarang mengantar ibu Anda ke gereja. Lihat toleransi Islam itu. Bahkan Anda tahu kan, kalau seandainya ada muslim ditugaskan oleh negara menjaga gereja, kemaksiatan atau kebaikan itu terlihat di pelupuk mata kita. Ini bukan menjaga masjid, rumah Allah itu hanya masjid. Tapi bukan itu yang menjadi poinnya saudara. Yang menjadi poinnya adalah orang ini sudah menunaikan tugas dan kewajibannya. Iman dia bertentangan dengan orang-orang berbeda keyakinan dengan dirinya di balik gereja, tapi dia melakukan ini sebagai bentuk amanah dan kewajiban yang harus dia tunaikan. Agama memandang gak jadi masalah. Gak jadi masalah. Kalau memang itu dalam keadaan terpaksa, gak ada profesi lain lagi, kira-kira begitu ya. Siapa tahu ketika Anda menjadi penjaga gereja, Anda bisa berdakwah secara diam-diam, betul gak?
Bisa jadi kan kalau muslim yang cerdas kan kira-kira begitu. Manfaatkan kesempatan. Nah, solusi lainnya ada itu menunjukkan toleransi Islam. Bahwa ibu kalau saya aku masuk Islam, ibu tetap aku hormati gitu loh. Gak lantas kemudian karena beda keyakinan, ibu musyrik masuk neraka. Gak bisa begitu. Dalam sejarah Islam terjadi, saudara. Sosok-sosok sahabat yang masuk Islam terlebih dulu anaknya, bapaknya belum masuk Islam. Di antaranya siapa? Abdullah dan Abu Jandal. Bukan Abu Janda ya, bukan Abu Janda bukan. Abu Jandal. Kemudian ayahnya namanya Suhail ibn Amr. Baca dalam sejarah itu. Suhail ibn Amr masuk agak belakangan. Anaknya terlebih masuk Islam. Terlibat peperangan dua-duanya. Suhail ibn Amr menjadi tawanan perang Badar. Anaknya ada di pasukan muslim. Beban psikologis tapi demi keimanan. Mau gimana lagi? Tapi selama Anda bisa berdamai, gak ada perintah dalam kita itu, dalam agama kita itu. Kalau satu rumah dengan orang beda keyakinan harus bermusuhan tuh gak ada. Yang ada apa? Dorongan untuk berbuat baik. La yanhakumullah 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Allah tidak melarang orang yang tidak mengeluarkan kita dari negeri kita, tidak memerangi agama kita, hidup damai maksudnya, untuk berbuat baik kepada mereka. Bahkan di akhir ayat menyebutkan Innallaha yuhibbul muqsitin. Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Seolah-olah Allah mendorong sama kita, kamu beda keyakinan gak apa-apa, tapi kamu harus berlaku adil. Karena Allah cinta kepada orang berlaku adil. Lihat, Al-Quran, ajaran agama kita itu. Yakinkan orang tuanya bahwa kalau aku masuk Islam gak jadi masalah. Perlu diskusi kadang-kadang kan, gak apa-apa diskusi ringan. Gak bisa dengan cara begitu, sembunyi-sembunyi. Belajar dari fase dakwah Nabi ketika mendakwahkan Islam, diam-diam kepada orang-orang terdekat aja, betul nggak? Anda bisa sembunyi-sembunyi. Kalau sholat nggak usah depan orang tua lah, kan bisa di masjid, ya nggak? Kalau memang dia sudah yakin dengan kebenaran agamanya, jangan tampilkan sesuatu yang kira-kira bisa membuat orang tuanya lari, membuat orang tuanya sakit hati. Kan kita bisa ibadah. Ju'ilal ardu masjid. Di antara kekhususan umat Nabi Muhammad itu menjadikan bumi ini sebagai masjid. Umat terdahulu nggak begitu. Kita ini sholat bisa di mana-mana, di sini bisa, di sana bisa, ya nggak? Di kantor bisa. Sangat banyak cara mengaplikasikan agama, apalagi soal keyakinan. Emang orang tuanya tahu? Kalau soal keyakinan ini orang tuanya tahu, bisa mengintervensi ke dalam begitu? Nggak bisa kan? Iman kan sesuatu yang tersembunyi. Ya, sembunyikan saja keimanan Anda. Ibadah kemudian di luar, selesai. Apa masalahnya? Nanti ada masa mungkin kalau Allah memberikan hidayah, mulai diskusi, "Mak, inilah ajaran Islam." Saya teringat kisah Grand Al-Azhar waktu belajar di Perancis. Ya, ini cerita masyhur sekali. Beliau itu pernah studi di Perancis, di Sorbonne, ya, Grand Al-Azhar ini, Syekh Ahmad Thayyib itu diam di rumah orang Perancis non Muslim. Tahu nggak mereka masuk Islam gara-gara apa? Grand Al-Azhar ini, tahu kan di Eropa itu kalau musim dingin kayak gimana? Jangan di Eropa deh, di Mesir itu, saya waktu di Mesir, ya Allah, musim dingin itu. Kadang 10 derajat, kadang 9 derajat, kayak dingin. Tapi ada sesuatu hal yang membuat pemilik rumah ini takjub sama Grand Al-Azhar. Apa? Dia setiap subuh, lihat kondisi musim dingin, setiap subuh yang punya rumah ini selalu mengamati, ini orang kok gak pernah lewat ibadah sama Tuhannya. Waktu subuh itu wudhu itu ya, dengan tanpa keluhan begitu ya. Kalau sebagian dari kita kan sholat subuhnya jam 8 digabung sama duha, ya enggak? Sebagian dari kita ya, dan orang di luar sana, beliau itu jam 3, jam 4 kira-kira begitu bangun. Bukan tetangganya, pemilik rumahnya lihat, kok ini tiap malam begini ya orang kerjaannya. Tidak pernah ada kalimat dari lisan beliau, "Ayo Pak, Bu masuk Islam, Islam agama yang benar." Gak pernah ada ucapan begitu. Tapi beliau menunjukkan sikap, ini loh ajaran Islam, mengajari kita bahwa untuk menyangkut ibadah kita gak boleh mengeluh, karena ini untuk Tuhan kita. Gara-gara ngelihat beliau sering berwudu waktu subuh, sholat subuh gak pernah lewat, apa yang terjadi? Sekian tahun kemudian katanya apa? Datanglah itu orang Perancis ini ke Mesir, ke Luxor, ke daerah beliau, datang mengucapkan 2 kalimat syahadat, masuk Islam. Itulah yang dikatakan para ulama, lisanul hal afdol min lisanil maqal. Lisan hal maksudnya lisan keadaan kita, perilaku kita, sikap kita, akhlak kita itu lebih baik dan jauh lebih berdampak ketimbang lisan ucapan. Benar nggak?
Ngomong sama orang ikhlas, ikhlas, ikhlas. Punya mobil Alphard, hedon hidupnya. Pas ceramah ngomongnya, Bapak Ibu sekalian, setiap masing-masing kita punya cobaan hidup. Mari kita tanamkan sikap ikhlas kepada Allah. Mobilnya hedon, rumahnya mewah. Terjerat KPK ujung-ujungnya. Ngomong keikhlasan, didengar apa orang? Enggak. Saya pernah pergi ke Gontor. Di Gontor itu ajaran keikhlasan itu betul-betul diterima secara luas oleh guru-gurunya, oleh murid-muridnya, bahkan menjadi pancajiwa keikhlasan itu. Anda tahu nggak, Gontor itu trimurtinya, kiainya itu, kalau kita lihat rumahnya, ya Allah ya Karim, kayak nggak layak. Mohon maaf, menunjukkan kesederhanaan yang luar biasa. Saya pergi ke Unida, kampus Unida itu ada rektornya Profesor Hamid Zarkasi, ngelihat rumahnya nggak ada mobil, nggak ada Alphard, nggak ada Toy, nggak ada. Yang ada tuh satu motor, motornya pun udah motor tua. Katanya itu dipakai buat ngajar. Itu rumahnya rektor Unida itu, rektor Unida kampusnya gede. Rumahnya itu sama dengan rumah guru-guru Gontor yang lain yang sudah mewakafkan dirinya untuk Gontor. Sama. Saya tanya lagi, itu rumah beliau? Bukan ternyata. Itu rumah Gontor. Artinya kalau beliau udah nggak ada, itu ditempati sama guru Gontor yang lain. Itu siapa? Profesor Hamid Zarkasi itu. Anak pendiri Gontor, Kiai Zarkasi. Kata beliau apa? Seandainya kalau saya mau beli jet pribadi, saya bisa. Gak dipilih. Tanpa ngomong keikhlasan itu, kayak begitu ya. Tanpa harus ngomong berbusa-busa ngomong keikhlasan, lisan halnya sendiri sudah mengajarkan itu. Lebih berdampak kan? Yang begitu lebih berdampak kan? Dilihat kiai yang lain lagi, Kiai Akrim. Itu sama, luar biasa. Saya cuma bisa geleng-geleng kepala dah kalau ke sana itu. Lihat kiai-kiainya. Itu pimpinan. Hartanya Gontor tuh mungkin MM-an gitu, mungkin triliunan mungkin. Unit usahanya, santrinya, alumninya, cabang pondok cabangnya. Ada satu lagi Kiai yang putranya Kiai Zarkasi, satu lagi siapa namanya? Kan Kiai Hamid, kemudian Kiai Akrim. Kalau Kiai Akrim bukan keturunan Kiai Zarkasi. Satu lagi itu Kiai Allahumma sholli ala nama. Siapa ada yang tahu, yang kenal, yang agak tua itu, yang agak sepuh? Bukan, kalau bukan ya Kiai Hasan Sahal, enggak, satu lagi. Kalau Kiai Hamid kan rektornya, bukan bagian dari Murti. Satu lagi tuh Kiai yang kalau peci suka pakai gini nih. Ya Allah, lupa kok saya. Kiai, ya itu pokoknya gitulah. Itu rumahnya, bekas rumahnya sampingan, mirip sama. Saya ke sana itu masih pakai parabola yang ya Allah kayak rumah jadul gitu loh. AC-nya AC yang ukuran kecil itu. Siapa itu? Rektor Universitas Darussalam Gontor. Pergi ke dalam Gontornya, rumah Kiai Sahal, saya ditunjukin. Itu loh, mobilnya Kiai Sahal tuh yang itu tuh. Mobil jadul. Mereka tidak berbusa-busa mengucap dengan lisannya, tapi lisan kehidupan mereka itu loh yang berdampak. Jadi dakwah itu tidak selamanya harus dengan ucapan ternyata. Itu pelajaran berharga yang saya dapat. Banyak sekali momen dalam hidup kita, orang tersadar oleh kita bukan gara-gara ucapan kita. Ini termasuk orang-orang tua, termasuk, mohon maaf saya harus berpesan sama orang-orang tua yang kadang punya mindset anak itu bisa baik kalau sering dinasehati. Bener gak? Salah. Anak kecil itu, anak remaja itu bukan banyak dinasehati, banyak diteladani, betul gak? Diberikan keteladanan maksudnya, gak usah banyak ngomong Pak, Bu. Yang ada bosan mereka itu, bener gak? Dek, dinasehatin itu bosan apa enggak? Bosen. Gak usah ngomong sholat terus menerus. Ya udah Bapak ke masjid, ayo nak kita sholat. Aku malas Pak. Oh ya udah nggak apa-apa di rumah aja. Kayak gitu. Dengan kelemah lembutan itu mungkin suatu saat nanti, oh bapakku nggak pernah lewat sholat ya. Nirulah pada akhirnya anaknya. Lebih berdampak yang begituan itu ketimbang berbusa-busa memberikan nasihat. Nah, ingat satu sabda Nabi. Li ayyuhda bika rajulun wahid khairun laka min humrin na'am. Pernah dengar hadis itu? Anda memberi hidayah satu orang mas, orang terdampar dalam kehidupan yang gelap, Anda berikan pencerahan, entah dengan akhlak Anda, perilaku Anda, atau lisan Anda, tiba-tiba dia tersadar, kembali lagi kepada Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau orang non-Muslim, Anda berikan hidayah masuk Islam, itu satu orang Anda berikan hidayah, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, itu lebih baik bagi kamu ketimbang humrin na'am. Tahu humrin na'am? Humrin na'am itu onta merah. Di zaman Arab dulu, onta merah itu onta yang paling beken, onta yang paling keren, onta yang paling mahal. Zaman kita tuh kayak Ferrari kali ya, Lamborghini lah kira-kira begitu. Ketimbang Lambo,
Ketimbang dapat Lambo, memberikan hidayah satu orang, itu lebih baik kata Nabi. Ketimbang mendapatkan kendaraan yang paling mewah di zamannya. Walhasil, saya mendengarkan komunitas ini komunitas dakwah ya. Kalau kita berniatan positif, kemudian kita berkiprah di masyarakat, ada banyak orang-orang tercerahkan dengan apa yang kita sampaikan, apa yang kita tunjukkan. Anda nggak perlu mengajak kadang-kadang, tapi menunjukkan saja, ini loh kami anak-anak muda, lihat ini yang kami lakukan. Orang kemudian meneladani Anda. Oh, itu lebih baik ketimbang mendapatkan kendaraan mewah. Artinya itu lebih berharga dalam pandangan agama ketimbang Anda memperkaya harta. Perbanyaklah petunjuk bagi orang, bukan memperbanyak harta kepemilikan diri sendiri. Yang punya banyak harta, kucurkan hartanya untuk kepentingan orang banyak. Jangan cuma ditabung doang, kan gitu kita kira agama ya. Dan gak berkurang Pak. Harta yang kita berikan itu saudara, Nabi bersumpah. Nih orang-orang yang suka pelit, tolong ya, siapapun di luar sana, Nabi bersumpah, Nabi sumpah. Kalau Nabi udah sumpah artinya apa? Gak usah diraguin lagi. Thalathun uqsimu alaihinna wa hadisukum hadisan fahfadhu. Ada 3 hal kata Nabi, aku bersumpah tentang ketiganya, kalian hafal 3 hal ini. Apa itu? Ma naqasa malu abdin min shadaqah. Tidaklah berkurang harta seorang hamba dengan sedekah. Yang ada sedekah itu menambah. Dia hanya mengurangi secara sesaat, tapi pada hakikatnya dia membuat harta kita berlipat. Banyak kan kisah orang-orang yang dermawan tapi nggak miskin hidupnya loh, nggak ada Pak. Cerita orang berderma, jor-joran gitu kalau ngasih ke orang, tiba-tiba jatuh miskin itu saya belum pernah menjumpai. Hatta orang kafir sekalipun. Lihat, semakin orang dermawan, semakin banyak memberi, hartanya semakin banyak, semakin berlipat. Saya kira begitu ya. Saya kira itu pesan-pesan sampingan yang mudah-mudahan bisa menjadi renungan bersama. Bahwa itulah manfaat dari kiprah kita sebagai dai, kalaulah kita ingin memasuki dunia itu agak memandang mulia pekerjaan semacam itu. Saya kira begitu ya. Mungkin jadi alternatif Ustaz. Tadi ketika seseorang belum mampu untuk berdakwah dengan rasio, tadi dengan nasihat-nasihat, berargumen, maka di antara salah satu alternatif yang utamanya ada menampilkan akhlak ya. Betul, ya, betul. Itu lebih berdampak. Karena mungkin orang butuh keberanian untuk menyalahkan ini, membenarkan ini Ustaz ya. Tapi dengan akhlak mungkin Ustaz lebih mudah mungkin Ustaz. Terus kadang-kadang gini Mas, masalahnya gini. Ada orang-orang saudara, Anda berikan dalil 1000 halaman sekalipun gak bakal nerima dia itu. Ada orang kayak gitu tuh. Mu'anid itu artinya orang yang membangkang gitu. Ada orang-orang yang punya nalar pembengkangan semacam itu. Bodoh amat gitu loh. Mau ngomong nyerocos argumen filsuf semuanya disertakan, tetap nggak mau percaya Tuhan. Memang mereka maunya nggak percaya Tuhan, udah gitu aja. Ada orang-orang kayak begitu. Kadang-kadang orang semacam ini luluh hatinya, manakala menyaksikan 1-2 fenomena membuat nuraninya terketuk. Oh, ini ternyata aku butuh dengan Tuhan itu, bukan dengan akalnya. Ada juga orang-orang yang memang jujur ingin melakukan pencarian, ingin argumen yang memuaskan akalnya, dikasih terima. Sejak dulu sampai sekarang itu tipe manusia itu nggak beda. Di zaman Nabi orang kayak tadi itu ada. Tahu siapa tipe orang yang kalau misalnya tidak perlu bukti banyak tapi langsung membenarkan? Abu Bakar As-Siddiq. Ya, Abu Bakar As-Siddiq. Dalam episode Isra Mi'raj Anda tahu semua itu. Bagaimana orang-orang Arab mendustakan Nabi, gak masuk akal itu. Sampai sekarang masih ada orang kayak gitu kan? Menentang itu peristiwa Isra Mi'raj itu gak masuk akal katanya. Dulu juga ada kayak begitu. Abu Bakar, ana usaddiqu fi khabaris sama, kaifa la usaddiqu fi khabaril ard. Aku sudah membenarkan pernyataan dia dalam kabar langit. Maksudnya dia sebagai nabi. Bagaimana aku tidak membenarkan dalam urusan bumi katanya. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa doang gak aku benarkan. Aku percaya. In qalahu faqad sadaq. Kalau Muhammad yang bilang begitu, dia pasti benar. Abu Bakar As-Siddiq. Ada lagi yang tipe-tipe yang kebalikannya. Nabi ngomong apapun tetap dia nggak mau. Abu Jahal. Fir'aun hadhil ummah julukannya. Tapi yang menarik, Abu Jahal ini punya anak di kemudian hari namanya Ikrimah. Pernah dengar sejarahnya Ikrimah? Ikrimah ini wafat sebagai seorang syahid dalam peperangan Yarmuk. Sampai sekarang makamnya ada di Yordan. Ikrimah bin Abu Jahal. Tuh, sejak dulu tuh. Ya, tadi nyambung dengan kisah sampean. Ada yang orang tuanya begini, anaknya begini. Ada lagi orang kafir yang punya anak berjasa dalam sejarah Islam tuh. Siapa itu? Walid. Punya anak namanya Khalid. Khalid bin Walid. Walid itu orang kafir. Punya anak Saifullahil Maslul julukannya.
La yuhzamu jaisyun fi Khalid bin Walid, kata Abu Bakar. Tidak akan pernah kalah pasukan kalau di baliknya ada Khalid bin Walid. Dan terbukti dalam sejarah Islam tidak pernah ada peperangan Khalid menjadi komandannya orang muslim itu kalah, nggak pernah. Khalid bin Walid selalu berharap mati sebagai syahid, Allah nggak kabulkan impiannya. Wafat beliau terbaring di atas kasurnya. Khalid bin Walid meskipun selalu berharap, saking gagahnya gitu loh, pengen mati beliau itu dalam keadaan pertempuran medan perang, memperjuangkan dakwah Islam, kira-kira bukan berarti Islam agama perang ya. Bukan berarti Islam agama perang. Perang itu dilakukan dalam konteks defensif, membela diri. Orang melakukan kezaliman, kita ingin menghalangi orang dari perbuatan zalim, dia memerangi kita, maka kita berperang. Itu logika perang itu. Bukan berarti menyerang duluan gara-gara beda agama, kira-kira begitu ya. Khalid bin Walid punya bapak namanya Walid, orang kafir. Banyak tuh kisah-kisah semacam itu. Ada yang dulunya kafir, tiba-tiba dua-duanya masuk Islam, banyak. Kalau kita baca sirah Nabi itu secara teliti, episode per episode itu, kalau kita baca dunia sekarang, masih banyak ternyata tipe-tipe kayak begitu zaman sekarang gitu ya. Apa yang menjadi kritikan mereka itu hanya mengulang-ulang saja sebetulnya perkataan orang-orang terdahulu. Terjadi itu dalam kehidupan kita. Saya perlu majlis tersendiri nih untuk memberikan contoh panjang lebar bahwa apa yang dilakukan oleh orang zaman sekarang untuk meragukan agama dasarnya sudah ada sejak zaman jahiliyah dulu. Kita nggak perlu khawatir. Semua itu sudah terpapar bukti-buktinya, tinggal kita belajar. Saya kira gitu. Tugas anak muda bukan cuma menyampaikan, nggak cuma dengan bicara, tapi harus diisi kepalanya dengan pengetahuan yang bermutu. Dakwah itu ibarat memuntahkan sesuatu. Kalau Anda nggak makan, Anda muntahin apa? Kira-kira kan begitu. Harus ada sesuatu yang dimasukkan ke dalam kepala. Harus ada ilmunya. Ilmunya harus jelas gurunya. Jangan cuma dari buku doang. Nggak cukup. Belajar agama kalau pengen jadi penceramah agama hanya bermodalkan buku tuh nggak cukup. Sering muncul pikiran-pikiran aneh tuh. Namanya sohafiyin istilahnya kalau dalam kita itu. Orang-orang yang ambil ilmunya itu dari kertas-kertas. Gak cukup belajar agama untuk menjadi penceramah agama ya, gak cukup. Kalau sebagai orang awam ingin menelaah untuk pribadi gak jadi masalah. Tapi untuk menjadi ahli agama Anda harus di training sebagai oleh ahlinya. Ahlinya punya guru dari ahli, ahli punya ahli, ahli punya ahli. Sanadnya bersambung ke Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melalui sahabat, melalui tabiin dan ulama-ulama besar. Begitu cara belajar agama itu. Jangan sembarangan nyari ustadz itu. Cari ini orang belajarnya di mana ini, keahliannya apa. Orang yang belajar tahun-tahun pun, orang kayak saya, Dek, saya mengaku nggak banyak ilmu agama yang nggak saya kuasai. Banyak sekali. Saya belajar bertahun-tahun. Dari tahun berapa itu? Sekitar 16 mungkin 17 tahun. Tapi saya mengakui dengan penuh kerendahan hati, nggak semua ilmu agama saya kuasai. Ini orang kadang-kadang nggak belajar agama, nggak sekolah, nggak mondok, nggak baca kitab kuning, bicara agama melampaui orang-orang pesantren, bener nggak? Terjadi zaman sekarang. Zaman sekarang terjadi nggak itu? Miris kan sebetulnya kan? Kok bisa begitu Anda? Agama itu menyangkut akhirat loh. Kalau Anda mati, yang pertama kali ditanya itu agama Anda, iya kan? Hati-hati mencari guru agama itu. Cari orang, kata orang-orang ahli agama, gimana orang ini? Orang alim apa bukan? Oh, orang alim, ambil ilmunya. Gurunya siapa? Oh, gurunya fulan. Gurunya lagi siapa? Oh, ternyata dia belajarnya di sini. Jelas gurunya. Ambil ilmunya. Buat hiburan doang nggak apa-apa gitu ya. Buat hiburan doang nggak apa-apa. Tapi untuk Anda telan ke dalam diri sebagai pengetahuan pribadi supaya diamalkan dalam kehidupan pribadi, nggak cukup. Harus berguru kepada orang yang jelas sanad keilmuannya. Itu pesan saya ya, supaya Anda tidak terombang-ambing dalam pikiran-pikiran yang aneh. Rata-rata orang yang punya pikiran aneh, kalau Anda cek belajarnya di mana, pasti nggak jelas itu. Perlu saya buktiin? Sebut nama-nama? Kenapa Anda melihat saya begitu? Saya teringat satu nama. Tidak perlu. Tidak perlu disebut, Anda sudah tahu. Saya kira begitu ya. Oke, baik. Satu pertanyaan lagi mungkin singkat, tapi saya khususkan buat turun dulu. Buat akhwat ya, kesempatan buat akhwat. Turun dulu. 1, 2, 3. Kayak agak jauh kayaknya. Yang itu tuh yang belakang. Yang belakang. Nah itu tuh, pakai kerudung coklat. Lima menit lagi. Oh, pesan dari beliau 5 menit lagi katanya. Tapi jawaban saya singkat ya. Oke, siap, gak apa-apa Ustadz. Izin Ustadz sebelumnya perkenalkan, nama saya Malika Putri Haironisa.
Sebenarnya banyak yang ingin saya tanyakan karena ini pertama kalinya saya mengikuti kegiatan kajian Ustadz, dan emang dari dulu ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan, dan untuk kegiatan kali ini ternyata sangat menyentuh hati saya ya Ustadz. Terus ada Mau dari foto nggak? Mau foto nggak? Mau foto nggak? boleh Ustadz. Maju ke depan, serius. Sekarang Ustadz. Sekarang nggak apa-apa beneran. Oke, boleh. Ayo sini. 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 Ayo. 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 Ya Allah. Nanyanya di sini aja. Ayo. Alah, maaf, Foto yang paling Ustadz. penting. Aduh, Pertanyaan mah Masya nggak penting. Nggak penting pertanyaan. Foto yang penting. Foto aja Tan. Ayo Tan. Sok, mana nih yang punya kamera? Ayo Tan. Oke, alhamdulillah ya Ustadz, saya jauh-jauh dari Garut. Gak usah ternyata nanya dulu, bisa foto dulu. sama Ustadz. Udah foto Aduh, dulu, ayo cepetan. Izin Ustadz, alah. Gak apa-apa, istri saya gak bakal cemburu. Ayo. No, ada di belakang no. Ayo. Siap. Aduh. Kan barusan kayak bebas ya. Sok, boleh. Udah gak usah nanya lah ya, Aduh, Ustadz, foto aja ya. mau nanya dulu Iya, Ustadz. sok. Oke, ini mah pertanyaannya emang buat saya sendiri. Karena tadi yang disebutkan sama Ustadz, kalau misalkan hawa nafsu itu emang gak bisa dikenalin ya Ustadz. Nah, ada pertanyaan dari saya sendiri. Apakah ada tanda-tanda seseorang yang dikendalikan oleh hawa nafsu di kehidupan sehari-harinya? Terus gimana caranya supaya Malika sendiri bisa mengendalikan hawa nafsu itu sendiri agar tetap berada pada koordinat Islam? Karena Malika juga beberapa kali mungkin sadar ya Ustadz, ketika disuruh sama orang tua ada kata yang mungkin kurang baik, karena kan itu pasti dari hawa nafsu Malika sendiri. Nah, ya di sini gimana sih caranya Ustadz supaya Malika tahu apa aja hawa nafsu yang emang sering hadir di kehidupan sehari-hari, dan gimana supaya Malika tetap nggak terombang-ambing? Siap, saya udah paham lah pertanyaannya, intinya. Udah, sok. Paling gitu ya Ustadz. Siap, terima kasih Ustadz. Iya, saya jawab beneran. Sok, Mangga Ustadz, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Dijawab. Kalau pengen tahu gimana ciri orang yang tertunduk oleh hawa nafsunya, ya lihat aja perilaku kehidupannya. Kalau dia bergelimang maksiat, ya itu tanda paling jelas itu. Hidupnya bergelimang maksiat, tanpa orientasi yang jelas, gak punya visi, tenggelam dalam urusan duniawi, lupa dengan akhirat. Itu ciri-ciri nafsu. Nafsu itu cenderung merasa malas, dan dia tidak suka dengan pengorbanan-pengorbanan, betul nggak? Gak suka tuh dengan kesungguhan, gak suka dengan gerak, pengennya rebahan aja nafsu itu. Jadi kalau ada orang pemalas, orientasi hidupnya gak jelas, perilakunya juga gak menunjukkan atau gak mencerminkan pesan-pesan keagamaan, ya itulah contoh orang yang tertunduk oleh hawa nafsunya atau tunduk pada hawa nafsunya. Gimana cara menundukkan hawa nafsu? Saya kasih cara paling mudah, silahkan diamalkan nanti. Dan saya sudah mencoba, dan banyak orang mencoba di luar sana. Bagaimana caranya? Anda berusaha sebisa mungkin menanamkan dalam batin Anda kecintaan kepada Nabi Muhammad SAW dengan banyak membaca biografi kehidupannya, bersolawat lisan Anda kepadanya. Itu cara terbaik dan paling mudah mendidik hawa nafsu kita. Bukan saya ngomong, itu banyak ulama deh ngomong kayak begitu. Silahkan amalkan. Yang banyak tapi ya, bukan cuma baca sirah cuma lewat medsos doang, enggak. Ada beli buku, baca. Seolah Nabi itu hadir dalam kehidupan Anda. Tahu nggak apa resikonya atau konsekuensinya kalau Anda melakukan hal itu? Anda merasa hidup Anda diintai oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mau maksiat itu rasanya malu. Kayak gitu tuh efeknya. Mau melakukan perbuatan taat, semangat. Karena ada sosok, kita merasakan kehadirannya betul. Lisan kita nggak pernah berhenti menyebut namanya. Pengetahuan kita terisi oleh biografi kehidupan baiknya. Apa yang terjadi? Vibrasi kebaikan itu akan memancar ke dalam hati kita. Dengan begitu kita bisa menjadi muslim yang menjalankan agama sebagaimana mestinya. Karena Allah menjadikan Nabi Muhammad sebagai satu-satunya perantara bagi kita sekarang untuk sampai kepadanya. Yang mau sampai kepada Tuhannya lewat situ. Yang gak mau silahkan berpaling. Saya kira begitu ya. Mudah-mudahan bermanfaat ceramah pada pagi hari ini. Pada sore hari ini selebihnya saya serahkan kepada moderator.
Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sesi diskusi kita sore hari ini mohon maaf cukup terbatas karena waktu sudah menunjukkan 17.30 kita akhiri. Terima kasih sekali lagi kepada Ustadz Muhammad Nuruddin. Jazakumullah khairan kasiran. Mudah-mudahan Allah berkahi ilmunya, Allah kemudian berkahi juga ilmu kita yang didapatkan dari beliau. Sebagaimana tadi yang diucapkan di awal, mudah-mudahan ilmunya ditambahkan dan menjadi warzuqni fahman. Allah berikan rezeki berupa pemahaman. Itu saja, terima kasih. Saya juga pamit undur diri sebagai moderator. Mungkin saya kembalikan kepada MC. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.